Egi yang masih dikuasai oleh emosi, tanpa sadar dia terus berjalan secara tergesa dengan menarik lengan Anissa dan mencekal kuat pergelangan tangan gadis itu yang tampak terseret kesusahan mengimbangi langkahnya. "Egi," panggil Anissa yang tak didengar lagi oleh lelaki tersebut. "Egi," panggil Anissa lagi namun masih belum juga digubris yang seakan lelaki itu tuli. Hembusan napas panjang Anissa hanya bisa menatap punggung si Egi dan berusaha mengimbangi langkah kakinya. "Dia kenapa sih bisa semarah ini? Hanya karena aku tidak langsung mengambilkan tasnya loh. Dasar bocah. Tapi kayaknya dia marah bukan pada aku saja deh. Soalnya tatapan dia ke si Tang tadi sangat bermusuhan. Apa mereka ada masalah ya? Sampai si bocah menarik kerah si Tang tadi. Bodoh amat, bukan urusanku ini." Sesampainya di depan mobil, dengan kasar Egi menarik pintu mobil dan membukanya. "Masuk," perintah dia dengan tegas. Anissa hanya bisa menghembuskan napas pelan dan dengan nurut masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Egi menutup pintu mobil secara keras membuat gadis itu terperanjat kaget mengusap dada. "Dasar bocah, untung nih mobil kokoh. Kalau tidak sudah jebol nih pintu mobil dibanting seenaknya begitu." Desis Anissa merasakan berdenyut nyeri di pergelangan tangan bekas cekalan si Egi tadi. Dia gak punya perasaan banget sih nariknya. Sampai merah gini. Terbuat dari apa tangan tuh bocah sampai membuat bekas memar begini? Gerutuan Anissa melihat pergelangan tangan bekas cekalan yang memerah mulai membiru. Egi memasuki mobil dan duduk di kursi kemudi lalu kembali menutup pintu mobil secara kasar membuat Anissa kembali terperanjat kaget. "Hei bocah, bisakah pelan dan tenang sedikit? Lagian kenapa sih marah-marah kok sama barang? Kan sayang kalau sampai ngerusak barang." Cerocos Anissa sembari memegang lengan yang masih terasa perih dan berdenyut nyeri. Egi mendelik ke arah sebelah dan hendak membuka mulut untuk membalas ocehan tersebut. Namun seketika lidah dia keluh dan bibirnya merapat kembali saat melihat gadis itu tengah meringis, meniupi pergelangan lengan yang memerah akibat ulahnya. "Sial, aku melukainya lagi," batin Egi merutuki. Dengan segera dia menarik tangan Anissa yang kali ini tidak sekasar pertama tadi. "Hei bocah, apaan sih?" Kaget Anissa akan tindakan yang tiba-tiba tersebut. "Diamlah," ucap Egi pelan sembari memindai jejak bekas cengkraman yang melingkar di kulit putih Anissa, sehingga tercetak jelas bekas cekalan tangannya di pergelangan tangan Anissa. Egi meniup pelan jejak kemerahan itu, kemudian membawa lengan Anissa ke bibirnya dan cup, dia melabuhkan kecupan lembut di sekitar pergelangan tangan yang memerah membiru. Yang seketika hal itu membuat kedua mata Anissa melebar terkejut, tertegun menatap tak berkedip. Mataku tak salah lihat kan? Dia beneran si bocah kan?" Batin Anissa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Netra Hazel itu menatap meredup tersirat penyesalan. "Apa masih sakit?" tanya Egi, yang dengan gerakan kaku Anissa mengangguk sebagai jawaban iya. Jelaslah masih sakit. Kau kan mencekal lenganku sangat kuat sepanjang jalan tadi." Segera dia memalingkan pandangan menghindari bersitatap yang akan membuat jantungnya berdetak tak karuan. Secara tiba-tiba lagi Egi menarik lengan Anissa dan merangkul merengkuh tubuh gadis itu yang berakhir dalam pelukannya. Egi, bekik Anissa kaget. "Diamlah," gumam Egi pelan sembari mengeratkan pelukan, membuat Anissa hanya bisa membiarkan saja tubuhnya dipeluk. Dia kenapa sih tiba-tiba begini? Kerasukan apa bocah ini? Keheningan sesaat membentang di antara keduanya. Egi masih mempererat pelukan dengan bibir bungkam masih menguasai perasaannya yang sedang berkecamuk aduk. "Maafkan aku." Ucapan tersebut terlontar begitu saja dari bibir Egi setelah sekian menit terlewatkan dengan kebungkaman. Alis Anissa berkerut bingung. "Maaf?" Dia bilang maaf kan? Batinnya masih tak percaya dengan apa yang didengar. Sejenak Egi menghela napas pelan seraya menghirup aroma tubuh Anissa yang menenangkan perasaannya. "Maafkan aku, telah melukaimu lagi." Ucapan Egi terjeda sejenak, tercekat dalam tenggorokan dan berat untuk melanjutkan berbicara. "Maafkan aku, dan aku mohon,
Kau jangan pergi lagi dariku setelah aku bersikap kasar seperti ini terhadapmu. Sambung Egi semakin mempererat pelukan menyembunyikan wajahnya yang sudah sangat merah padam. Aku tidak akan pergi. Tapi kamu lepaskan dulu aku. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibir Anissa yang masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Egi malah semakin mengetatkan pelukan dan menelusupkan wajah di antara lekukan leher Anissa. Jangan lihat, biarkan seperti ini sebentar. Tapi ucapan Anissa tergantung di udara saat merasakan hembusan napas Egi yang menerpa kulitnya, sehingga debaran jantungnya berpacu sangat cepat serta dirinya dibuat merinding memanas. Egi, ini sesak. Mendengar hal itu segera Egi melepaskan pelukan, lalu memalingkan muka menyembunyikan wajahnya yang masih memerah padam. Maaf, Anissa menghela napas panjang dan sama-sama memalingkan tatapan ke arah lain. Tak berani bertemu muka yang akan menunjukkan wajahnya yang sedang merona bagai tomat. Gila. Dia kenapa sih bisa begitu? Sungguh tak baik untuk jantungku. Batin Anissa berteriak sembari mengusap dada merasakan debaran keras. Setelah bisa menguasai diri, Egi kembali melirik gadis di sebelahnya. Kita ke dokter sekarang untuk mengobati lukamu. Segera Anissa tersadar dan menoleh cepat. Tidak usah, aku bisa mengobatinya di asrama. Lagian ini hanya luka kecil saja kok. Egi menghela napas pelan masih menatap Anissa. Kau tidak akan mengabaikan luka ini hanya karena luka kecil kan? Senyuman cengengesan di bibir Anissa seraya menggaruk pipi merasa salting. Tentu saja. Sebaiknya kita segera berangkat, nanti kamu bisa telat loh. Sejenak Egi menatap dalam diam hingga akhirnya mendesah pelan. Lalu tangan dia bergerak menarik dengan lembut tangan Anissa yang terluka lalu membawanya ke bibir. Dan cup, dia kembali mengecup lembut pergelangan tangan Anissa yang hal itu membuat gadis tersebut tertegun membeku lagi. Sungguh aku masih tak percaya akan perubahan mendadak ini. Batin Anissa masih mencerna situasi. Kau janji akan mengobatinya. Jangan biarkan lukanya sampai membiru. Iya. Anggukan kaku nan tipis dari Anissa masih menatap terpaku. Egi meletakkan dengan pelan tangan Anissa di pangkuan Anissa sendiri, lalu beralih menarik seatbelt dan melingkarkan ke tubuh gadis itu. Barulah dirinya menarik seatbelt untuk dilingkarkan di tubuhnya. Jangan biarkan tanganmu membawa beban berat dulu, ucap Egi seraya memutar kunci untuk menyalakan mesin mobil. Anissa mengangguk dan tersenyum. Iya Egi. Lalu Egi pun memutar kemudi mulai melajukan mobil keluar dari garasi dan kediaman Saputra.